Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah Anies Baswedan tawarkan diri untuk mundur sebagai gubernur? Beredar sebuah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinarasikan meminta persetujuan untuk mundur dari jabatannya. Foto ini beredar di media sosial Facebook. Akun Facebook dengan nama Sandro Novan membagikan foto ini pada 11 Juni 2020. Dalam unggahannya, ia memberikan narasi, "Terserah pendapat kalian yang menilainya." Kemudian dari hasil penelusuran, klaim Gubernur DKI Jakarta menawarkan diri untuk mundur adalah hal yang salah. Faktanya narasi di dalam foto tersebut hasil suntikan yang diambil saat Anies memberikan arahan pembahasan rancangan KUA PPAS dan juga RAPBD tahun anggaran 2020. Dilansir melalui Detikcom, Pemprov DKI mengunggah video saat Gubernur DKI Anies Baswedan membahas sejumlah usulan anggaran di Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020 bersama dengan jajarannya. Anies menyoroti anggaran alat tulis puluhan miliar hingga anggaran hadiah lomba. Sebagaimana diketahui, Anies menggelar rapat terkait dengan penyusunan KUA PPAS 2020 pada 23 Oktober 2019. Acara rapat tersebut direkam dan diunggah oleh Pemprov DKI pada hari Selasa 29 Oktober 2019 di akun YouTube resmi Pemprov DKI Jakarta. Dilansir melalui kompas.com, salah satu isinya dalam video tersebut adalah Anies Baswedan menegur jajarannya terkait anggaran belanja alat tulis kantor yang diusulkan dalam rancangan KUA PPAS 2020. Teguran itu disampaikan Anies saat memberikan arahan dalam pembahasan rancangan KUA PPAS 2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Kala itu, Anies pun menampilkan tabel hasil pemetaannya terhadap pos-pos belanja ATK yang kegendutan. Hasilnya, ballpoint jadi ATK yang paling banyak dalam memakan anggaran dalam rancangan KUA PPAS tahun 2020. Ballpoint dengan anggaran 635 miliar rupiah, Bapak dan Ibu sekalian. Begitu Anies dengan nada heran. Ia pun kemudian mencontohkan bahwa pengadaan inventaris alat tulis kantor tak perlu seboros itu. Misalnya akan dicontoh, di ruangan ini saya punya 3 laser point. Masih mau belanja lagi? Saya tanya, yang bikin ini siapa? Bapak dan Ibu kirimkan uang itu kemana? Begitu kata Anies. Foto identik pun juga ditemukan dalam artikel berjudul Anies Baswedan dan Polemik Data Kematian dan Pemakaman di DKI Jakarta. Artikel itu dimuat di situs kompasiana.com pada 19 Mei 2020. Sehingga dapat disimpulkan, klaim Gubernur DKI Jakarta menawarkan dirinya untuk mundur adalah hal yang salah. Faktanya, narasi dalam foto tersebut merupakan hasil suntikan yang diambil oleh seseorang saat Anies memberikan arahan pembahasan rancangan KUA PPAS dan juga RAPBD tahun anggaran 2020. Istana numpang eksis prestasi Anies. Jakarta dinobatkan sebagai kota terbaik dalam acara penganugerahan Sustainable Transport Award 2021. Penghargaan itu diberikan atas kemajuan yang terjadi di sebuah kota, utamanya pada sistem transportasi publik dan mobilitas. Mengutip dari keterangan redaksi Kompas, penghargaan ini diberikan pada kota yang mengalami perbaikan mobilitas dan inovasi sistem transportasi. Penilaiannya setiap tahun diadakan. Anies menjadi gubernur tahun 2017, menggantikan Gubernur arogan Ahok. Selama memimpin DKI pastinya sudah banyak yang Anies lakukan, dan itu pun sangat dirasakan oleh warga Jakarta. Anugerah Sustainable Transport Award atau STA dilakukan setiap tahunnya. Ya, mungkin kami pun belum nemu kapan penghargaan ini dimulai untuk pertama kalinya. Namun dari catatan, kota New York pernah mendapatkan penghargaan sebagai kota terbaik dalam urusan transportasi dan inovasi pada tahun 2009. Nah, berikut ini adalah daftar lengkapnya dalam 10 tahun terakhir. Di tahun 2020, Pune, India.
2019 Fortaleza, Brazil. 2018 Dar es Salaam, Tanzania. 2017 Santiago, Chile. 2016 Yichang, Tiongkok. 2015 Belo Horizonte, Rio de Janeiro dan juga Sao Paulo, Brazil. 2014 Buenos Aires, Argentina. 2013 Kota Meksiko. 2012 San Francisco, Amerika Serikat. 2012 Medellin, Kolombia. 2011 Guangzhou, China. 2010 Ahmedabad, India. Artinya ajang ini memang sudah berlangsung lama dan bukan diadakan 2-3 tahun ke belakang, di mana Anies baru memegang jabatan Gubernur DKI. Selama DKI dipimpin oleh Jokowi dan Ahok, apakah pernah Jakarta masuk nominasi atau minimal namanya ini masuklah juara 10 besar, 5 besar, ataupun 3 besar? Ternyata nggak pernah kan? Anies memimpin tahun 2017 dan DKI menjadi runner-up, juara 2 pada tahun 2019, di mana juara pertamanya adalah kota Pune, India. Artinya sejak di tangan Anies, Jakarta ini sudah masuk nominasi. Tahun 2020, Jakarta pun naik peringkat urutan 1. Ada progres dan ada perbaikan dari tahun sebelumnya. Jakarta dinobatkan sebagai juara pertama mengalahkan kota-kota besar dunia. Sebuah prestasi pribadi Anies saat dirinya memimpin DKI. Ya maaf sih kalau harus ngakak baca tweet si Panjol, kok bisa-bisanya numpang prestasi Anies untuk naikkan nama Jokowi dan Ahok? Ini sih ibarat anak dan guru lesnya. Seorang anak tidak mengalami perkembangan di tangan guru lesnya. Nilai di sekolahnya pun biasa-biasa saja. Ketidakmampuannya menyerap pelajaran sekolah menyebabkan ia harus menerima jam tambahan belajar secara private agar bisa mengejar ketertinggalan dari murid lainnya. Berganti satu guru ke guru lainnya belum ada perubahan. Bahkan di guru yang sebelumnya sang anak menjadi ketakutan. Guru yang galak dan suka menyalahkan. Barulah pada guru yang terakhir ini sang anak menunjukkan prestasi. Dia mulai mengerti dan mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Pemahamannya pun bertambah karena sang guru les menampilkan cara yang berbeda. Nilai akademiknya di sekolah pun langsung naik. Yang awalnya tidak masuk 20 besar, perlahan namun pasti mulai merangkak naik, hingga menempatkan diri pada posisi tertinggi, menjadi nomor 1 di sekolahnya. Amazing kan? Logikanya, apabila prestasi itu diklaim sebagai sumbangsih guru les sebelum-sebelumnya, apakah itu masuk akal? Jika indikatornya mengenal angka dan huruf, maka peranan guru TK lah yang harus disebut. Namun dalam proses pengembangan, peran guru les terakhirnya lah yang lebih dominan. Dia mengenali karakter si anak. Dia buat program belajar yang mengikutkan anak aktif untuk bertanya, seperti dialog. Dia buatkan rumus-rumus menarik agar anak mudah dalam memahami soal. Dia buatkan contoh soal pada sesuatu yang menjadi kegemarannya untuk merangsang daya pikir anak. Hingga akhirnya sang anak merasa enjoy menyerap pelajaran itu. Kalau sudah enjoy, maka prestasi tinggal menghitung hari. Itulah yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam membangun DKI. Saat mulai menjabat, Anies langsung merangkul masyarakat Jakarta yang selama dipimpin oleh Ahok hidupnya terkotak-kotak. Mereka yang punya pengalaman kelam dengan Pemprov digandeng, diberikan solusi atas permasalahan yang tidak selesai. Yang kaya nggak bisa semena-mena dengan uangnya, yang miskin nggak harus terpinggirkan karena kesibukan ibu kota. Pertama yang dilakukan Anies membangun manusianya. Budaya yang dulu terkontaminasi dengan cara Ahok memimpin dirubah total, dan sudah ada perbaikan. Selesai di sini, barulah Anies memulai membangun kotanya. Banyak inovasi Anies dalam memanjakan warga Jakarta, khususnya di bidang transportasi. Trotoar diperlebar memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Jembatan penyeberangan diperbaiki dan dipercantik agar tidak ada lagi warga yang takut melintasi. Armada Transjakarta ditambah. Angkot dimodernisasi, terintegrasi dengan aplikasi. Jalur sepeda dibuat di berbagai sisi, dan hasilnya apa? Jumlah warga yang menggunakan angkutan massal terus bertambah hingga tembus 1 juta per hari sebelum pandemi. Sedikit banyaknya apa yang dilakukan oleh Anies ini ikut andil mengurangi kemacetan. Jokowi dan Ahok memimpin DKI, apa yang mereka hasilkan di bidang transportasi? Pastinya ada, namun tidak membawa hasil yang membanggakan dan diakui dunia. Malah yang menjadi pemberitaan justru keberadaan ratusan bus rongsok yang menunggu tuannya. Dalam kacamata saya ini, malah mereka menumpuk armada bus di sebuah lahan kosong, bukan menyebarkannya di jalanan ibu kota. Lahan kosong yang menjadi museum ratusan bus, teronggok meminta pertanggungjawaban.
Om, ini bus loh. Benar, kepemimpinan itu ibarat estafet. Pemimpin sebelumnya pasti berperan dan programnya akan dilanjutkan oleh pemimpin setelahnya, karena sebuah kepemimpinan mempunyai durasi. Tapi kenapa nama Jokowi Ahok saja yang diklaim panjol? Kenapa nggak sebutin juga sejak era Voke? Jika mau nyeleneh lagi tanpa peranan Ali Sadikin, Jakarta nggak mungkin punya jalan-jalan hebat saat ini. Karena di era Ali Sadikin pembangunan jalan menggunakan pajak judi. Menurut Ali Sadikin, anggaran minim membuatnya harus ekstrim, melegalkan judi dan pungut pajaknya untuk pembangunan ibu kota. Atau mau sebut peranan si Pitung untuk melawan company? Jokowi Ahok pimpin ibu kota, nggak sekalipun penghargaan SCA mereka dapatkan. Sebuah prestasi itu membutuhkan pengakuan, diakui dunia dan diamini oleh warga yang merasakan. Nggak bisa bila hanya satu pihak saja. Dunia mengakui tapi warga malah mencibir karena faktanya nggak mereka rasakan. Untuk penghargaan SCA tahun ini, saya yakin sih warga setuju 100% bahwa penghargaan itu sangat tepat. Karena mereka merasakan, sejak di tangan Anies, ibu kota memang sudah berubah dan memanjakan pengguna fasilitas umum dan transportasi massalnya. Segitunya ingin menumpang prestasi, membuat si Panjul ini merendahkan Jokowi dan Ahok dalam tweetnya. Kenapa nggak bawa bidang dan jabatan mereka saat ini untuk menaikkan nama? Apa ayo prestasi Ahok di Pertamina? Apa prestasi Jokowi selama 1 tahun pimpin Indonesia? Bahaslah prestasi di jabatan masing-masing tokoh, dan pujilah saat itu diakui dunia dan masyarakatnya. Jangan hanya menumpang nama dalam prestasi orang lain. Buat Anies Baswedan dan warga Jakarta, selamat menikmati pengakuan dunia untuk DKI.